Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini menjadikan catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta sahabat tabi'in dan seluruh umat Islam sampai di akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita yang hari ini mendapatkan syafaat dari beliau. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita yang hadir sini sudah beriman kepada Allah, maka sudah sepantasnya kita sebagai orang yang harus taat pada perintah Allah. Kenapa? Karena ya umatnya Nabi Muhammad adalah tunduk dan patuh pada Al-Quran. Ketika disebut aman, ketika disebut beriman, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena disebut orang beriman adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa peduli siapapun orangnya, ketika beriman kepada Allah, maka sudah sepantasnya adalah kita ini harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Karena kita sudah beriman kepada Allah. Walladzina hadu, dan orang-orang yang Nasrani, Yahudi, yang Nasrani, man amana billah, harus beriman kepada Allah. Siapapun orang beriman kepada Allah, insya Allah nanti akan dicatat amal perbuatan. Ya, mudah-mudahan ini kita ini semuanya beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan percaya pada hari akhir. Semua perbuatan apapun yang kita lakukan nanti akan dicatat oleh Allah. Nanti balasannya adalah di yaumil akhir nanti. Kalian diperintahkan untuk sholat, kalian laksanakan. Kenapa? Ini merupakan perintah Allah. Kita harus beramal soleh. Insya Allah perbuatan amal soleh ini nanti juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ada palahum ajrum indallah, maka akan dibalas pahala dari Allah. Semua yang kalian lakukan nanti akan dicatat oleh Allah dan nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun taufin alim walahum yadan, janganlah takut dan jangan bersedih hati. Man amana bilang, kita ini harus beriman kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita tadi orang yang mengaku dirinya beriman. Tauhid ini hanya mengikatkan, hanya ikatan kepada Allah. Ikatan kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah berjanji tauhid. Ikatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah terikat kepada Allah, kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terikat oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kepada kaum muslimin dan musliman, para hadirin, siswa-siswi Emayah sini selalu takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada guru, bukan takut kepada orang tua,
Tapi yang kita takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini udah tertanam dalam diri kalian. Kalau takut hanya kepada Allah, tertanam dalam jiwa, tertanam dalam hati, sanubari kalian, insya Allah kalian ke depan akan menjadi orang-orang yang hebat. Kalau kita takut kepada Allah, yakin saya kalian pasti mendekatkan diri kepada Allah. Kalian akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Karena tadi amal soleh tadi, amal soleh adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah kalian sholat ini ikhlas, bukan karena paksaan. Insya Allah nanti akan mendapatkan pahala di surga. Karena keikhlasan dari dalam hati ini yang lam merupakan bentuk kita iman kita hanya kepada Allah. Bisa menggentarkan jiwa, bisa menggentarkan bumi dunia ini. Kalau kalian ikhlas karena Allah, apapun yang kalian lakukan hanya ikhlas lillah ta'ala. Ini konsep hidup. Amal soleh syarat yang pertama adalah harus ikhlas. Kalian sholat zuhur berjamaah ini karena dengan diniatkan hati yang ikhlas, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Perlu ikhlas ini, perlu disadarkan pada diri kalian. Bukan ada paksaan. Kalau kalian ikhlas dalam diri kalian, insya Allah nanti kalian akan selalu ingat kapanpun dan dimanapun, selalu kalian dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kalian akan melakukan maksiat. Gak mungkin kalau kalian ini ikhlas karena Allah dan takut hanya kepada Allah. Tidak mungkin kalian akan melakukan penyimpangan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bang, sudah terikat hati dengan Allah. Gak mungkin kaki ini melangkahkan hal-hal yang negatif. Pasti kalian berbuat baik. Karena perubahan-perubahan yang berbuat baik ini adalah yang dilakukan dengan khair, kebaikan. Bentuk kebaikan adalah bentuk perbuatan yang dilakukan dengan baik. Namanya al-khair, kebaikan itu harus dilakukan dengan kebaikan, perubahan-perubahan. Maka kalau kalian bisa dengan hati yang ikhlas ini didasarkan pada perlakuan yang baik, dilaksanakan dengan kelakuan yang baik, al-khair dari kebaikan, insya Allah nanti ke depan akan menjadi penerus generasi yang selalu mendakwahkan Islam ini. Kita berharap ke depan mudah-mudahan penerus perjuangan bangsa ini dikuasai oleh penerus yang Islami dalam segala lini kehidupan. Politik kita kuasai, ekonomi kita kuasai. Insya Allah selama ini umat Islam selalu dipinggirkan. Kita sedih, kita prihatin. Pada hari ini umat Islam selalu dipinggirkan di mana-mana. Karena apa? Karena kebijakan, kewenangan sekarang ini masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Kita belum bisa bergerak apa-apa. Maka sadarlah, kita ayo bersatu, kompak dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah, dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah. Kita siap. Mudah-mudahan ke depan nanti Islam bisa berjaya. Islam bukan hanya berkuasa di Indonesia, tapi Islam bisa berkembang di muka bumi. Bukan hanya di Indonesia, tapi perjuangan kita bisa di dunia. Kita harus internasional. Makanya perguruan tinggi PTDI,
Perguruan tinggi dakwah Islam internasional. Indonesia internasional. Ini yang selalu dikembangkan oleh almarhum Abu Almi. Perguruan tinggi dakwah Islam Indonesia internasional. Luar biasa. Bukan hanya Indonesia, tapi mendunia. Ini yang diharapkan Islam itu harus mendunia. Ya. Ini yang harus kalian hadapi ke depan. Tantangan umat Islam semakin berat. Mudah-mudahan ke depan ini kalian dan kita semua yang hadir ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Selalu takut hanya kepada Allah dan kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.